Pernah kepikiran nggak kenapa Doraemon nggak pernah habis-habis kantongnya, tapi Nobita tetap miskin terus? Oke, ayo kita coba. Ultra Mixer. Teori paling gila dan nggak masuk akal tentang Doraemon ini bakal bikin lo mikir, ini bukan kartun biasa. Stay sampai akhir, karena yang nomor 3 bakal mind-blowing banget dan ada twist soal Giant yang bisa jadi korban sistem. Jangan lupa komen teori tergila versi lo dan subscribe biar gak ketinggalan teori multiverse kartun absurd lainnya. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover. Oke, kita mulai dari yang paling nyeleneh. Banyak yang percaya Doraemon tuh robot dari masa depan. Tapi, kok bisa ya robot secanggih itu cuma dikasih ke anak SD goblok kayak Nobita? Apa robot masa depan sebodoh itu dalam menentukan target misi? Tapi, ada teori rahasia yang bikin gue insomnia berminggu-minggu bahwa Nobita sebenarnya pasien rumah sakit jiwa. Dan Doraemon itu cuma coping mechanism dia buat ngelawan trauma karena selalu dibully, dimarahin emak, dan gak pernah ranking. Coba deh lo bayangin, seumur hidup Nobita, kapan sih dia gak kena bully? Kapan sih dia gak dimarahin emak? Kapan sih dia pinter? Gak pernah kan? Therefore, setiap alat Doraemon tuh simbol dari delusi eskapisme. Mesin waktu itu bukan buat ke masa depan. Itu cara Nobita kabur dari masa lalu dia yang suram. Pintu kemana saja, itu obsesi Nobita buat kabur dari kenyataan pahit hidupnya yang isinya cuma angka merah di rapot. Plot twist lainnya, Giant tuh sebenarnya bukan jahat. Dia cuma proyeksi dari emosi marah Nobita sendiri. Karena setiap kali Nobita ngerasa powerless, Giant pasti muncul buat ngerusak semuanya. Setiap pukulan Giant, setiap omelan Giant, itu semua adalah representasi amarah yang terpendam dalam diri Nobita. Dia nggak bisa mukul balik Tsuneo, dia nggak bisa ngomel balik ke emak. Jadi amarah itu disalurkan lewat sosok fiksi bernama Giant. Kasihan kan, Giant? Dia cuma jadi boneka emosi Nobita yang nggak stabil. Cih, Nobita, udah goblok, drama pula. Tapi, bentar, kalau lo pikir itu udah gila, tunggu sampai lo tahu siapa sebenarnya Shizuka dan kenapa Doraemon selalu ngotot jodohin Nobita sama dia. Sekarang tidak akan berkelahi lagi. Kalau kembalikan seperti semula. Baik. Shizuka itu sebenarnya AI buatan Doraemon buat jadi goal akhir hidup Nobita. Gak heran kan, kok tiap episode Nobita gagal. Dapatnya tetap Shizuka juga. It's scripted. Doraemon itu kucing manipulatif. Dia sengaja menciptakan Shizuka sebagai motivasi palsu buat Nobita, biar Nobita punya tujuan hidup. Miris banget kan? Pacaran sama AI, dikira cinta sejati. Maaf. Aku tidak bermaksud apa-apa, Shizuka. Maafkan aku. Pergi! Cepat pergi dari sini! Makanya, kalau Doraemon rusak, dunia bisa glitch. Kayak yang terjadi di episode dia kehabisan baterai. Ini bukan cuma kartun anak-anak. Ini semacam matriks kehidupan yang dikontrol sama Doraemon. Tapi, lo sadar nggak sih? Semua alat-alat Doraemon cuma kerja pas Nobita stres berat. Jadi sebenarnya alatnya tuh cuma hayalan. Aku akan dukung niat baikmu dengan sesuatu, Nobita. Stiker untuk menguji calon istri. Wah, bagus! Dan lo nggak bakal nyangka, ternyata Nobita itu udah meninggal dunia. Hah? Iya, lo nggak salah dengar. Ada teori yang mengatakan bahwa seluruh petualangan Doraemon itu adalah perjalanan spiritual Nobita di alam baka. Setiap masalah yang dia hadapi, setiap alat yang Doraemon keluarkan, itu semua adalah representasi dari proses acceptance Nobita terhadap kematiannya sendiri. Doraemon dan semua alatnya adalah manifestasi dari penyesalan dan harapan terakhir Nobita sebelum dia benar-benar berpulang. Mesin waktu, penyesalan ingin memperbaiki masa lalu. Pintu kemana saja, keinginan untuk kabur dari kenyataan kematian, Giant amarah yang belum termaafkan.
Shizuka harapan akan kebahagiaan yang tak sempat dia raih di dunia nyata. Kok bisa sih kartun sebegitu polosnya? Ternyata isinya serumit ini. Ini bukan cuma kartun. Ini semacam filosofi eksistensialisme yang dibungkus dengan visual anak-anak. Nobita itu bukan anak goblok biasa. Dia adalah representasi manusia modern yang terjebak dalam lingkaran setan, depresi, dan delusi. Jadi, setelah ini, setiap kali lo nonton Doraemon, lo nggak bakal ngelihat dia sebagai kartun anak-anak lagi. Lo bakal ngelihatnya sebagai dokumenter psikologi tentang trauma, delusi, dan mungkin kematian. Gimana? Udah siap nonton Doraemon lagi dengan kacamata yang berbeda? Atau malah jadi Parno sendiri? Jangan lupa share teori paling gila versi lo di kolom komentar. Dan subscribe biar kita bisa terus bongkar multiverse kartun absurd lainnya.